Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kamu yang sulit melupakan pengkhianatannya. Ya, kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terhubung denganmu saat ini. Bagaimana energinya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kamu yang sulit melupakan pengkhianatan dia. Ya, dia orang yang ada dalam pikiranmu sekarang ya. Dia yang pernah menyakiti kamu, yang saat ini mungkin masih membekas ya, lukanya itu kayak masih membekas dalam hatimu. Sulit untuk kamu melupakan apa yang udah dia lakukan ke kamu ya. Ada hierarchinya, ada two of swords, ada ace of pentacle, ada seven of pentacle, temperance, three of wands, the chariot ya. Ada four of swords, under the deck ada five of swords. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Ada yang kenceng Aquarius, Virgo, Leo, Cancer ya. Sagittarius juga kenceng. Kita mulai bahas. Di sini ada energi keinginan untuk serius ya. Yang dimana lebih dominan energi dia, kayak dia udah melupakan semua yang udah terjadi dan dia saat ini tuh berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan sepertinya dia udah kayak menemukan seseorang yang tepat buat dia ya. Dan dia di sana tuh kayak berusaha merubah karakter dia yang awalnya buruk ya. Itu sebabnya selama ini ya perlakuannya buruk ke kamu gitu. Dan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan dia merasa perubahan itu ya terjadi dengan berjalannya waktu gitu. Dan saat ini dia itu kayak ngerasa orang yang bersama dia itu adalah pencerah dia gitu, penuntun dia untuk merubah dirinya lebih baik lagi gitu. Dan dia ngerasa sangat beruntung gitu ya. Tanpa dia sadari ya, dia itu udah membuat kamu merasa terluka dengan pengkhianatan dia, sehingga di sini kamu sulit ya untuk melupakan apa yang dia lakukan ke kamu. Ya dia berpikir ya, dia selama ini tuh ya memang tidak tenang juga gitu memikirkan hal ini gitu, karena dia masih ada salah dengan kamu, belum minta maaf ke kamu gitu. Dia tahu akan hal itu. Dan itu sebabnya ya dalam waktu dekat ini dia akan mencoba untuk mencari kamu ya, keberadaan kamu, dengan harapan ya kamu bisa memaafkan dia ya. Dengan harapan kamu bisa memberi dia maaf sebesar-besarnya dengan selama ini ya kekhilafan dia gitu ya, pengkhianatan dia gitu. Dan dia nggak akan bisa tenang sebelum dia dapat maaf dari kamu. Dan dia juga nggak bisa segera melangsungkan apa ya, hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan, sebelum dapat maaf dari kamu. Karena mungkin saat ini ya orang-orang yang selama ini udah dia sakiti ya dia udah berhasil dapat maaf, tinggal kamu doang gitu ya. Mungkin hal itu yang membuat dia hubungannya itu terbengkalai sampai sekarang gitu, kayak belum pakem, belum pasti, karena dia kepengen ya kamu bisa memberi dia pintu maaf gitu. Dan sekarang dari energimu sendiri ya, sakit hati ya, sulit untuk melupakan pengkhianatan dia juga iya gitu ya. Tapi di sini kamu juga nggak mau terpaku dengan kondisi yang
yang menyesatkan dirimu, karena di sini tuh kamu ketika memikirkan dia terus-menerus tuh kamu jadi kayak males ngapa-ngapain gitu. Jadi ya kamu ngerasa energi itu energi sesat gitu. Jadi kamu di sini tuh kayak harus bangkit dari keterpurukan kamu, harus bisa memberi apa ya, motivasi untuk dirimu sendiri supaya kamu bisa semangat ya dalam menjalani kehidupan, bisa semangat dalam bekerja juga gitu, karena ya udah cukup ya. Udah cukup pengaruh-pengaruh dia itu membuat kamu jadi berantakan, termasuk pekerjaan kamu selama ini tuh berantakan gara-gara dia gitu. Dan kamu di sini tuh kayak ingin melakukan pembaruan, memulai siklus baru dengan berusaha yakin pada dirimu sendiri bahwa kamu akan bisa melewati semua masalah yang terjadi ya. Dan hal itu sangatlah positif untuk kamu lakukan. Tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar gitu ya. Udah benar, udah ya, kamu udah mencoba untuk mentoleransi dirimu sendiri, ngajak kompromi dirimu sendiri, itu udah bagus, positif gitu. Dan bagaimana kamunya yang harus mungkin apa ya, segera merealisasikan apa yang kamu inginkan untuk terjadi gitu. Karena kita sebagai manusia ya harus bisa menjaga apa ya, keadaan tetap stabil, bagaimana ya kita harus jaga gitu, kita harus pikirkan itu gitu ya. Dan jangan sampai hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan pada tempatnya terjadi gitu ya. Dan apapun yang kamu lakukan sekarang ya, pikirkan pakai hati, pikirkan pakai keadaan yang stabil gitu ya, supaya apa yang kamu lakukan ke depannya juga tidak membuat kamu menyesal ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Capricorn yang resonate ya dengan pembacaan ini, jikalah keadaan yang sekarang kamu hadapi itu membuat kamu nyaman, ya tetaplah stay ya di tempat yang dimana membuat kamu ngerasa aman dan nyaman gitu. Dan kamu jangan berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang macam-macam, berpikir bahwa kamu bukan orang beruntung lah, kamu harus begini karena, maksudnya kamu harus begini karena Tuhan tidak baik pada kamu. Jangan berpikir seperti itu ya, tapi berpikirlah bahwa kamu adalah orang yang akan bahagia kalau memang udah waktunya gitu. Dan semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran ya, bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.